Kita akan menuju ke Perumnas Antang Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada Yunita Haruna di sana. Yunita, bagaimana kondisi banjir saat ini di Perumnas Antang? Ya, terima kasih di studio pemirsa. Saat ini saya masih berada di Blok 10, Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pemirsa, dari siang tadi hingga sore ini di Perumnas Antang masih banjir. Tertinggi yaitu hingga leher orang dewasa, dan pemirsa di sini masih disiagakan 6 buah kapal perahu karet yang siap untuk mengevakuasi warga dari tengah banjir untuk dievakuasi. Dan pemirsa, di tempat ini juga sudah ada pos kesehatan dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jadi untuk warga yang terserang penyakit ini bisa langsung diobati di tempat ini. Untuk penyakit yang banyak terserang oleh warga yaitu demam, kemudian batuk, diare, dan juga gatal-gatal. Dan pemirsa, saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah yang rencananya akan meninjau lokasi banjir yang ada di Perumnas Antang. Dan pemirsa, dapat Anda saksikan di sini, ramai sekali warga dari Perumnas Antang tumpah ruah datang ke sini karena mengetahui bahwa Bapak Gubernur Sulawesi Selatan akan berkunjung ke tempat ini. Dan pemirsa, di tempat ini juga sudah hadir beberapa pejabat dari BNPB Sulawesi Selatan yang juga turut mengikuti peninjauan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Dapat Anda saksikan, ini gambar yang Anda saksikan sekarang merupakan sebagian dari korban yang ada di Perumnas Antang ini, Blok 8 dan Blok 10. 50% dari mereka ini tetap bertahan di Perumnas Antang, dan 50% sisanya sudah mengungsi ke posko pengungsian. Atau juga ada dari mereka yang berada di rumah keluarga masing-masing. Dan pemirsa, posko pengungsian yang ada di sini ada di masjid di Perumnas Antang. Itu ada sekitar 50 warga yang ada di sana. Dan untuk makanan sendiri ini sudah disuplai oleh pemerintah. Kemudian juga ada banyak sekali yayasan, kemudian lembaga masyarakat, dari perbankan dan instansi lain yang turut memberikan sumbangan mereka kepada para korban banjir. Namun perlu Anda ketahui juga bahwa korban banjir di sini masih membutuhkan seperti popok, perlengkapan bayi, selimut. Untuk bahan makanan ini dirasa sudah cukup untuk hari ini, namun masih membutuhkan perlengkapan bayi. Dan pemirsa, di tempat ini juga sudah hadir pejabat dari BNPB Sulawesi Selatan yang turut mendampingi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah. Kita bergeser ke pejabat BPBD Sulawesi Selatan. Ini dari Jakarta. Dari Jakarta. Baik, kita langsung saja ke Bapak dari BPBD Sulawesi Selatan. Baik. Gua. Ya. Saya BPBD Goa. BPBD Goa. Kemudian juga ada Bapak dari BNPB Pusat. Ya. Baik. Boleh kami minta waktunya untuk wawancara? Oh, begitu. Sebentar. Ya. Baik. Baik, kita ke Bapak BPBD untuk Kabupaten Goa. Nah, Pak, di Goa sendiri kan adalah salah satu kabupaten yang terkena dampak banjir yang cukup besar. Nah, seperti apa Pak penanganan banjir di sana? Jadi untuk sekarang dari instruksi Pak Bupati itu ada bentukan tim ya. Ada 3 tim yang dikerahkan untuk ini. Tapi untuk persoalan banjir sekarang kami sudah agak surut karena dengan kondisi dam Bili-Bili sekarang yang sudah mulai dalam kondisi normal, yang kemarinnya pada saat 3 hari kemarin itu dalam posisi siaga. Nah, sekarang sudah dalam posisi normal. Nah, sekarang untuk kemarin karena kondisi cuaca ekstrem ini bukan cuma banjir yang terkena di Kabupaten Goa. Ini juga termasuk dengan longsoran.
Nah sekarang posisi kami untuk teman-teman yang ada dengan bantuan teman-teman dari TNI, kemudian TNI Polri dan PMI ini sudah berada di lokasi longsoran yang ada di Manuju. Dan kemarin tadi malam untuk jalur Malino, poros Malino itu sudah kami buka, sudah terbuka. Yang selama ini 2 hari ini tertutup. Dan sekarang untuk evakuasi korban yang ada di Kecamatan Manuju. Hingga saat ini berapa banyak Pak korban yang ada di Manuju? Untuk korban kami belum bisa memberikan ini karena berita center kami ada di posko induk, dan itu biasanya dirilis, diupdate itu per setiap hari gitu kondisinya. Dan sekarang posisi untuk di sana kami fokus ke evakuasi untuk kondisi itu. Jadi sementara evakuasi yang kami utamakan dulu untuk membantu masyarakat yang terkena longsoran. Agak bencana ini Pak sampai kapan Pak? Untuk bencana ini sampai bagaimana ini untuk membantu menolong untuk evakuasi korban yang ada di. Apakah sudah semua Pak dievakuasi? Belum semua karena ini ada keterbatasan kendala kami di faktor cuaca, kemudian kondisi infrastruktur yang beberapa daerah ini terputus. Ya, untuk sementara kami baru bisa sampai di Patiro untuk lanjut di lokasi Patiro saja itu kami pas di jembatan Moncongloe Manuju itu terputus kami, dan itu akan jalan kaki kami berapa kilometer untuk bisa tembus masuk ke daerah Patiro itu. Untuk sementara Pak, sementara. Bapak di Kabupaten Goa sendiri ada berapa korban yang sudah mengungsi? Jadi untuk pengungsian itu kami sudah hampir 3.000-an, 4 sampai 4.000 kondisi sekarang. Kabarnya ada yang meninggal dunia Pak? Iya, betul. Ada. Jumlahnya Pak? Jadi untuk sementara itu dari dirilis data kami yang rilisan kami itu kisaran sudah 27 orang. 27 orang yang korban jiwa. Jadi sekarang sudah ada 27 orang korban jiwa. Ya, ini semuanya sudah dikembalikan ke keluarga atau seperti apa Pak? Sudah, ini ya sudah dikembalikan, sudah masing-masing keluarga yang ini dengan kantong-kantong yang kami siapkan itu sudah 27. Ya. Baik. Dan pemirsa, demikian tadi dari BNPB Goa yang juga mendapatkan yang juga mendapatkan dampak dari banjir yang cukup parah. Selain banjir di Goa juga ada tanah longsor yang cukup parah yang sudah menelan 27 korban jiwa. Dan pemirsa, di belakang saya sudah terparkir perahu karet yang siap untuk mengevakuasi warga dari dalam pusat banjir menuju ke tempat ini. Dan pemirsa dapat Anda saksikan dari jauh ini ya untuk gambar yang Anda saksikan saat ini adalah kedalaman yang paling rendah, yaitu hingga pinggang orang dewasa. Yang paling tinggi adalah sampai leher orang dewasa. Kemudian ya, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda bahwa ini ada proses evakuasi dan juga ada awak media tentunya. Ini mereka dari mengantar warga untuk kembali ke rumahnya. Ada beberapa warga yang bolak-balik dari rumahnya tentunya untuk menyelamatkan harta benda mereka. Nah, ini saya sudah bersama dengan salah satu korban. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu juga salah satu korban. Rumahnya di dalam, Bu? Ya, di sini dekat. Di sini nih. Oh ya. Ibu, banjir yang ada di rumah Ibu berapa tingginya, Bu? Berapa tinggi airnya? 3 meter kayak, 3 meter. 3 meter. Iya. Di sini. Waktu terjadi banjir Ibu sempat menyelamatkan harta benda? Saya tidak ada kos, saya kerja. Saya pulang sudah naik air. Iya. Jadi sekarang Ibu mengungsi di mana, Bu? Di atas itu rumahnya kakak. Di rumahnya Kakak. Iya. Baik, Ibu dalam satu rumah ada berapa orang, Bu? Saya sendiri. Ibu siapa namanya? Nur Hayati. Ya, terima kasih Ibu Nur Hayati. Dan pemirsa, itu tadi salah satu dari korban banjir di
Perumnas Antang ini, ketinggian air di rumahnya sempat menjadi 3 meter. Dan pemirsa, saat ini kami masih menantikan kehadiran Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk update selengkapnya kami akan update segera. Dan pemirsa, kembali ke studio dari Makassar. Baik, terima kasih. Yunita Haruna melaporkan langsung dari Perumahan Antang yang merupakan lokasi terparah banjir di Makassar, Sulawesi Selatan.